Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, minggu lalu sudah kita bahas mengenai materi teks laporan hasil observasi. Untuk hari ini, kita melihat contoh dan struktur teks laporan hasil observasi. Tolong kalian perhatikan baik-baik ya. Selanjutnya, ada contoh dari teks laporan hasil observasi, yaitu mengenai sampah. Nah, di sini ada 3 paragraf dalam teksnya. Tolong kalian baca terlebih dahulu dan kalian tentukan strukturnya. Selanjutnya akan saya bahas mengenai tiap paragraf dan strukturnya. Silakan kalian baca terlebih dahulu teksnya ya. Setelah kalian membaca dari teks yang saya berikan yang tadi mengenai sampah, nah di sini akan ada strukturnya yang terbagi menjadi 3, yaitu ada pernyataan umum, pernyataan bagian, dan pernyataan manfaat. Di sini saya berikan contohnya mengenai pernyataan umum dengan kalimat sampah merupakan bahan yang terbuang atau yang sengaja dibuang yang berasal dari hasil aktivitas manusia maupun dari proses alam yang belum mempunyai nilai ekonomis. Nah, di sini dalam kalimat ini ada kata merupakan. Di situ bisa dijadikan jadi pernyataan umum. Nah, kenapa? Karena dalam pernyataan umum terdapat dari kalimat definisi. Kalimat definisi itu ada kata merupakan, ialah, yaitu. Nah, itu merupakan kalimat definisi. Jadi, dalam pernyataan umum itu yang pembuka atau menjelaskan mengenai sampah itu apa. Nah, itu dinyatakan pernyataan umum. Selanjutnya ada pernyataan bagian. Dalam pernyataan bagian ini, dia itu menjelaskan mengenai bagian-bagian dalam teksnya. Misalnya, sampah terbagi menjadi berapa jenis? Nah, di sini sudah ada kalimat yang menyatakan bahwa berdasarkan sifatnya sendiri, sampah dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni sampah organik dan sampah non-organik. Di sini dinamakan pernyataan bagian karena sudah ada jenis-jenis dari sampah tersebut. Itulah pernyataan bagian dan pernyataan umum. Selanjutnya, ada contoh dari teks pernyataan manfaat. Di sini sudah dijelaskan bagaimana manfaat tersebut atau manfaat sampah organik sendiri, yaitu bisa menjadi pupuk kompos yang berguna bagi tanaman atau tumbuhan. Di sini sudah dijelaskan bagaimana manfaatnya. Itulah yang dinyatakan pernyataan manfaat. Selanjutnya ada contoh kalimat kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dalam paragraf ini yang terdapat bahwa sampah merupakan bahan yang terbuang atau yang sengaja dibuang yang berasal dari hasil aktivitas manusia. Nah, dalam paragraf ini sudah saya berikan warna setiap katanya. Ada kata sampah, merupakan, terbuang, dibuang, aktivitas, dan manusia. Kata sampah disebut dengan kata benda atau nomina karena sampah ini dia dijelaskan sebagai kata benda dalam objeknya. Selanjutnya ada kata merupakan. Kata merupakan di sini dia sebagai kata definisi karena dia yang menjelaskan objek tersebut. Selanjutnya ada kata terbuang. Nah, di sini dia disebut dengan kata kerja atau verba. Apa sih itu verba? Verba adalah kelas kata yang menyatakan tindakan. Nah, di sini ada beberapa kata yang berwarna merah itu sebagai kata kerja.
Contohnya kata terbuang, dibuang, dan aktivitas. Ini disebut dengan kata kerja atau verba, karena dia itu sebagai tindakan seseorang yang membuang sampah, yang dibuangnya sampah, atau aktivitas tersebut. Nah, itu dinamakan kata kerja yang dinyatakan bahwa adanya suatu tindakan. Contoh kata kerja lainnya, misalnya berlari, memukul, membuka. Nah, itu sebagai kata kerja atau verba yang dia menyatakan adanya suatu tindakan ke orang tersebut. Kebahasan yang kedua yaitu ada konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata hubung. Di sini sudah ada warna hijau yang menyatakan bahwa konjungsi. Contohnya kata yang, serta, seperti, dari, dan sedangkan. Nah, ini termasuk kata konjungsi karena dia menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Dari kata konjungsi ini terbagi menjadi dua kalimat, yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kemarin sudah kita bahas mengenai kalimat simpleks dan kompleks. Saya akan ulangi lagi ya. Kalimat simpleks adalah yang terdiri dari satu struktur dengan satu verba. Dari teks tersebut ada contoh kalimat simpleks. Nah, contohnya itu sampah merupakan sisa material yang tidak diinginkan. Kenapa disebut kalimat simpleks? Karena dia hanya ada satu struktur, tidak ada struktur lainnya. Nah, jadi dinamakan kalimat simpleks. Selanjutnya ada contoh dari kalimat kompleks. Nah, di sini pengertian dari kalimat kompleks adalah yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba dan disatukan dengan konjungsi. Di sini sudah ada contoh dari kalimat kompleks. Pada contoh kalimat kompleks sudah ada kata yang diwarna merah. Nah, dia itu sebagai kata konjungsi atau kata hubung antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Kalimat pertama yaitu ada sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan serta sampah yang mudah membusuk seperti sisa dari makanan, sayuran, dan daun kering. Adapun kalimat kedua yaitu sedangkan sampah non-organik sendiri merupakan sampah yang tidak dapat diuraikan dan tidak bisa membusuk seperti plastik dan kayu. Nah, dalam kalimat kompleks dia sudah ada dua kalimat atau dua struktur antara satu struktur dengan satu struktur lainnya. Dan adanya kata konjungsi di tengah-tengah dari kedua struktur tersebut. Alhamdulillah, materi contoh teks laporan hasil observasi sudah saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.